Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bi'ilmihi wa 'allimna bi'ahsanihi. Amin. Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang tidak terputus-putus kepada kita. Nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang umur. Ini semua karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, berkumpul di sini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala memandang kita insyaallah dengan pandangan rahmat, mudah-mudahan. Ini kusian kalau ojek. Kalau kita melihat sekarang kejadian-kejadian di mana-mana, tertimpa musibah, bencana dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, semoga Allah memelihara kita semua beserta keluarga, menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan dijauhkan kita semua dari fitnah-fitnah dunia serta fitnah akhirat. Dan begitu pun juga Allah Maha Kaya dan Allah senang kalau kita. Oleh karenanya jangan intinya minta sama Allah, minta dunia supaya apa? Supaya ibadah bisa tenang, yakni diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya ibadat kita mau ke Lampung dan dunia yang Allah titipkan pada kita ini itu sama halnya seperti perahu untuk menjembatani ke akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, manusia yang agung, dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang Maha Mulia, diagukan oleh Allah Ta'ala yang Maha Agung. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya juga selalu dalam doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai umatnya kelak yang dipanggil oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita jarang baca selamat. Mudah-mudahan namanya mengharap. Melanjutkan pada kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Itu kemarin menerangkan tentang orang mukmin yang apabila orang mukmin hendak meninggal dunia, kan gitu ya, orang mukmin kemarin, maka turunlah malaikat dari langit dengan membawa kain kafan dari surga. Setelahnya turun, karena istilahnya tamu agung, dimuliakan. Lalu setelahnya turun, duduk di sampingnya, dan turun pula setelahnya itu adalah malakul maut dengan bahasa yang penuh cinta, bahasa yang penuh apa itu kasih sayang. Malakul maut bilang kepada orang mukmin itu dengan bahasa yang lemah lembut, yaitu keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada ampunan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setelah itu akhirnya keluar ruhnya orang mukmin tersebut, dibawalah oleh para malaikat ruhnya ke atas langit sampai di pintu langit yang pertama. Semua malaikat mencium wangi, bertanya-tanya, ini wangi apa ini? Lalu malaikat bilang, ini wangi ruhnya si pulang, diarak sampai ke langit yang ketujuh. Ikut pada ikut malaikat-malaikat yang kedua, ketiga, sampai di ketujuh. Suruh Allah Ta'ala mengembalikan ruhnya kepada dia saja di alam kubur. Setelah dikembalikan, terus didatangkan atau datanglah malaikat para nakir dengan menanyakan seperti Rabbukum. Akhirnya seorang ini bisa menjawab. Akhirnya kata si malaikat para nakir ini, tidurlah kau sebagaimana tidurnya pengantin. Diperkatakan surga dan lain sebagainya. Inilah tempat kau nanti kembali di alam surga. Nah sekarang pertanyaannya ya, setelah itu 10 menit supaya agak nyambung. Lalu setelahnya itu kan ditemani oleh amal perbuatannya yang baik ya, puasanya, hajinya, zakatnya, ibadah sunnahnya, kan menjadi sosok orang yang ganteng rupawan menemani dia. Sampai nanya, belum pernah melihat orang setampan ini di alam dunia. Dia bilang bahwa saya itu adalah amalan engkau atau amalan kamu waktu kamu di dunia. Lalu akhirnya si orang mukmin tersebut malah mintanya apa? Minta disegerakan kiamat supaya bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Gitu. Orang mukmin memang gitu. Sudah lama di kuburan, pengen cepat. Ya istilahnya namanya orang gak ada masalah gitu kan. Apain lama-lama gitu. Orang biasa yang ada masalah yang istilahnya kagak mau ini makan gitu. Nah, sekarang kita melanjutkan. Bagaimana kalau seandainya sekarang orang yang ahli celaka tadi orang mukmin? Qala alaihi salam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana min ahli syaqawah. Seandainya orang yang meninggal ini yaitu orang yang ahli celaka, Pak Mahmud. Dia orang yang ahli celaka nih. Fa idza hadarahul maut, maka tatkala telah tiba ajalnya, nazala alaihi malaikatun minas sama, maka turunlah menemuinya malaikat dari langit. Sama seperti tadi, cuman bedanya wama agung tiba sumiyal adab. Cuman bedanya kalau ini malaikat membawa pakaian penyiksaan. Kalau yang tadi membawa apa itu namanya kain kapan yang wangi, yang bersih ya. Kalau ini mah enggak, pakaian atau jubah, pokoknya pakaian yang pakaian ini minal azab. Jadi berupa siksaan. Yang artinya mau dipakein gitu. Ibarat orang didatengin KPK asli udah ini tersangka dibawain baju oranye gitu, kalau bahasa kitanya mah. Itu baju oranye masih mending. Oranye atau apa sih? Oranye ya? Pink apa oranye? Oranye ya, baju oranye gitu. Ini mah dibajuin baju adab. Masya Allah ya. Fayajlisuna ba'idan minhu. Lalu mereka malaikat tadi yang turun yang membawa baju sebagai penyiksaan nantinya ba'idan minhu. Dia itu duduk jauh dari si mayit itu. Kalau itu mah kan tadi itu dekat ya sama orang mukmin mah, di sampingnya malah ini mau gak mau dekat, sebenarnya di luar malaikatnya. Oh gak amat gitu bahasa kitanya mah kali gitu ya. Cuma udah tugas aja. Summa selanjutnya, summa itu nggak ujuk-ujuk, talwin pisau, terpisah beberapa menit, berapa durasi. Summa yaji'u malakul maut, selanjutnya datanglah malakul maut. Barulah malakul maut. Jadi sebelumnya malakul maut datang, itu ada apa ajudannya ya? Ada ajudan-ajudannya dulu, nggak langsung ujuk-ujuk malakul maut. Selanjutnya atau seterusnya
atau setelahnya datanglah malakul maut. Nah ini Bapak Mahmud, paya jelisu inda rosi, ia duduk di samping kepalanya. Di samping kepalanya sih orang yang ahli celakain, sambil bilang begini dia, ya ayyatuhan nafsul khabisah, bukan mutmainah lagi. Ya jarang dengar ya. Coba kalau ada orang nalkin, ya bisa diomelin kita. Bisa ke bawah mimpi nih. Iya. Ya nalkin orang misalkan di kuburan. Tahu ini, pencuri nih, korupsi nih, uang mabok nih. Ya ini kalau bisa nggak boleh. Ya Tuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keji, wahai jiwa yang najis, wahai jiwa yang pendosa, ukhruji ila suhtillah, keluar engkau menuju kemurkaan Allah. Insyaallah. Qala alaihi salam fatufariku ruhu jasadahu fatastakhriju ruhu minal badan. Lalu itu keluar dari badannya, terpisah ruh dari jasadnya. Banyak keluar. Sebagaimana keluarnya besi minal sufil mablul, dari pakaian wol yang basah. Sebagaimana misalkan ada pakaian wol yang besi, pakaian wol yang basah atau handuk, itu ada besinya, ditarik seperti itu. Sebagaimana itu keluar seperti itu. Fa idza kharajat min jasadihi la'anahu kullu syai'in laqiyahu bainas sama'i wal ardh. Maka tatkala ruh itu telah keluar pamahu dari jasadnya, seluruh yang ada, kullu syai'in, seluruh yang ada, ya, laqiyahu, yang bertemu dengan ia, yang berjumpa dengan ia, itu semuanya melaknatnya dari langit sampai bumi. Ketika sudah keluar, segala sesuatu yang melihatnya ia, ruh si tadi itu, ya, dari antara langit dan bumi itu semuanya melaknat. Kalau kayak kita mah maling ketangkep nih, goblok lu, wah gitu. Itu, ya bahasa lu cabul lu gitu. Bahasa laknat gitu. Itu ya. Ya. Terus payas ma'hu kullu syai'in ila saqalain. Jadi semuanya itu mendengar, ya. Ini segala sesuatu mendengar akan laknatan siapa saja yang menjumpai si roh orang tersebut illa saqalain, terkecuali jin dan manusia. Ini itu suara itu mengaum, kedengeran, rame itu. Ibarat di luar itu rame lagi ngepung maling gitu ya, atau malingnya ketangkap udah goblok dong lah gitu kan. Suara apa sih? Kedengeran semua. Gitu. Cuman yang enggak dengar itu saqalain. Saqalain itu jin dan manusia. Jin manusia mah kagak dengar. Gitu. Sama halnya kayak orang yang di dalam kubur, itu jin manusia kagak dengar. Yang dengar itu ayam, burung. Selain jin dan manusia itu orang yang disiksa itu kagak dengar. Kagak dengar ya, jin manusia kagak dengar. Tapi yang lain mah dengar. Tapi kuasa Allah mujizat baginda Nabi SAW, Nabi tahu orang yang sedang disiksa atau tidak. Jadi segala sesuatu ya Allah yang Maha Kuasa, siapa saja Allah bisa kuasakan. Itu. Ya, sebagaimana batu bertasbih di tangan Nabi dipindahkan kepada Sayyidina Abu Bakar bertasbih, dipindahkan ke sahabat yang lain tidak bertasbih, bukan tidak bertasbih, level kitanya nggak dengar gitu. Ya Allah, ya Allah kasih kelebihan itu pada hamba-hambanya, pada kekasih-kasihnya. Dengar misalkan daun bertasbih, semuanya bertasbih, batu dan sebagainya gitu. Ya, para aulia ngobrol sama benda-benda. Ya, kalau kita ngobrol benda-benda orang gila gitu. Gitu. Ngobrol benda-benda, masya Allah ya. Fayash'aduna biha ila syama'idul. Maka rohnya tadi orang yang celaka ini dibawa oleh para malaikat tadi yang turun, yang membawa pakaian penyiksa, itu dibawa ke langit dunia. Faidah wasalu, maka telah sampai dengan membawa rohnya seorang yang ahli celaka ini ke langit dunia. Ugliqa dunahu babusyam, maka digemboklah bagian bawah
api di itu langit, kagak bisa masuk, digembok. Kalau yang tadi mah dibukain kan ya orang mukmin masa sampai ke langit yang kedua. Ini mah langit yang pertama ya digembok Pak Mahmud, kagak boleh masuk. Fayunadi munadin, ada suara yang menyahut min kibal rahman, dari Allah, dari arah-arah Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, tapi bukan Allah, suara aja ini biasa gitu. Ya. Raddu ila mawdu'ihi, kembalikan olehmu rohnya itu ila mawdu'ihi, kepada tempat pembaringannya. Itu suruh balikin lagi. Fayaruddunahu ila qabri, lalu akhirnya sama malaikat tadi itu dibalikin ke kuburannya, dimasukin lagi ke kuburannya. Tas itu. Fayatihi munkarun wa nakirun bi ahwal ma yakumil ahwal. Lalu datanglah malaikat mungkar dan malaikat nakir. Datanglah kepadanya malaikat mungkar dan malaikat nakir bi ahwali ma yakumil ahwal, dengan wajah yang sangat serem. Tidak ada seserem itu. Tidak ada model serem yang semodel itu seremnya. Masya Allah. Wa aswatuhuma karodi, suaranya keduanya, suara keduanya malaikat munkar wa nakir karodi, kayak petir. Tuh, kalau ngomong tuh, oh gitu nih, gitu. Masya Allah. Agak serem kalau malakul munkar nakir suaranya kayak ada apa? Serem atuh. Wah, Masya Allah. Karodi, kayak suara geluntur gitu, dungang. Wa absaruhuma kalbarkil khatib, matanya, mata keduanya itu seperti kilat yang menyambar. Proses. Fayahriqanil ardo bi anyabihima, lalu ya, keduanya ini umpama mengoyok-ngoyok bumi dengan cakarnya, maka bumi bakal hancur ini Pak Mahmud. Ibarat kita mau begini nih, ya hancurin gitu. Ini doang, subhanallah, dikunyah. Itu, ya. Dikini aja hancur. Allah Akbar, ya. Bayajlisani, lalu keduanya mendudukkan si roh orang yang ahli celaka tadi. Lalu ia berkata, maksudnya lalu kedua malaikat tadi mereka berkata kepadanya, "Marabuka?" Siapa Tuhan? Fayaqul adri. Saya nggak tahu. Itu. Dia bilang saya nggak tahu. Mungkin orang Baduy kali. Alhamdulillah. Adri, karena gini. Mas ada kucing tuh di motor. Nyakar jok. Ya. Jadi gini, akan ada kafir orang yang percaya pada Allah, ya, seperti Yahudi, tapi dia kafir, itu, ya. Ada orang yang maksiat bahasanya. Maksiat itu orang yang percaya pada Allah, percaya pada Nabi, itu maksiat saja, tidak masuk kafir, ya. Ada orang yang kafir sama sekali tidak menyembah Allah, bahkan tidak tahu bahwa Tuhan Allah itu, tidak tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan, tidak tahu, ada, ya, sebagai mungkin animisme yang lain, gitu kan, ada. Nah ini siapa Tuhanmu? Adri, saya nggak tahu, orang nggak tahu Tuhannya, nah, gitu, dia nggak tahu. Maka fayunadi min janibil kubur. Jadi ada suara Pak Mahmud dari pinggir kubur, mana? Idribahu, pukul oleh kalian orang ini. Oh, suruh dipukul. Akhirnya payadribani, akhirnya oleh malaikat munkar wa nakir itu dipukul bangun mukma'atan min hadidin, yaitu dipukul dengan pentungan yang terbuat dari besi. Oh. Bahkan lawiztama al khalaiqu kulluhum lam yuqalluha, seandainya seluruh makhluk kumpul Pak Mahmud untuk mengangkat pentungan itu, maka lam iya kulluha, mereka nggak bisa mengangkatnya, saking beratnya. Seandainya seluruh makhluk kumpul, seandainya semua kumpul, maka lam yuqalluha, mereka nggak mampu untuk mengangkat itu pentungan. Allahu Akbar. Wa yasta'ilu minha qabruhu nar,
Lalu kuburnya orang tadi itu menyala api Pak Mahmud dari pukulan itu. Habis dipukul, buat kayak istilahnya apa itu kayak mobil Pertamina meledak. Buat kali pukul. Allahu Akbar. Fayadhamahu akhirnya bumi itu memeluknya. Digencet lah bahasa kitanya. Digencet fayadhamahu menghadap tadi dihempit ya sama bumi. Watah talitu adla'uhu, akhirnya berantakanlah tulang-tulang rusuknya. Masya Allah. Habis begitu seperti biasa disatuin lagi, summa ya'tihi rajulun qabhul wajhi muntanuri. Setelahnya itu datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya busuk rupak, yang bahasanya itu jelek, kobiun. Pokoknya jelek itu di atas jelek. Apal tabdil apa segat ubalaghah ini. Benar-benar jelek, menjijikan. Muntanuri, sudah menjijikan wajahnya, terus berbau busuk, aromanya bau. Itu. Sudah wajahnya menjijikan, baunya amat luar biasa. Wayaqulu, kata si laki-laki ini, jazakallahu syarran. Semoga Allah membalas engkau dengan keburukan. Wallahi maka demi Allah, ma amalta bal kunta batian min al-qa'at wa syarran bi masyiatillah. Demi Allah, kata si orang ini, engkau tidak mengamalkan atau engkau tidak melakukan, akan bahkan engkau berlambat-lambat ala taat di dalam melaksanakan taat, wa syar'an bi masyiatillahi, malah engkau gegelisan, gagancangan. Ari dina maksiat mana buru-buru, ari dina taatna mana lalaute gitu loh bahasa Sundanya mah. Gitu. Lambat, kata si orang yang jelek rupa ini. Fa yaqulu man anta, kata si orang yang ahli sakwa ini nih, ahli celaka ini, man anta, siapa engkau? Mara'aitu fid dunya aswa minka, aku belum pernah melihat di alam dunia sejelek daripada engkau. Kata si orang tadi. Terus si lelaki ini menjawab, ana amalukal khabisu, aku adalah amal perbuatanmu di dunia yang jelek. Itu. Jadi amal perbuatan yang jelek dan yang bagus nantinya bakal jadi sosok manusia yang menemukan di alam kubur. Kalau baik, ya bagus rupanya tadi. Kalau buruk, makanya amal perbuatan. Jadi sebenarnya baik dan buruk itu kan kembali pada diri kita. Gitu. Istilahnya buruk, ya wassalam. Baik, ya alhamdulillah. Itu. Nah ini yang buruk ya, yang sebelumnya kita wafat belum bertobat kepada Allah. Dan pastinya kita kan banyak salahnya, banyak dosanya kan. Nah pasti manusia mah nggak ada yang nggak punya dosa, pasti semua itu kotor lah bahasanya ya. Cuman kan kita itu ada kesempatan tobat. Nah dengan tobat itulah dimaafkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Akhirnya apa kan jadi kebaikan tuh. Hilang amal itu waktu di dunia yang jelek itu, maka jadilah diganti dengan saya amalan tobatmu, seperti itu. Banyak mengpeng kita masih di alam dunia, dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala, gunakan waktu ini semaksimal mungkin untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan bertobat kepadanya. Kenapa? Karena khawatir apa? Khawatir ajal mah enggak milihan gitu loh. Istilahnya dalam kondisi apa ya, waktu teko wae gitu. Oleh karenanya kita mesti waspada di setiap saat, di setiap waktu. Jadi kalau kita ingin wafat dalam sedang melakukan kebaikan, maka terus melakukan kebaikan itu. Pasti suatu saat ajal itu akan datang pas lagi melakukan kebaikan. Ini mah pengennya mati pas lagi sujud orang. Jarang-jarang. Bagaimana istilahnya pas tamu datang kitanya, kalau kita biasa standby di rumah, pasti tamu 24 jam bakal ketemu sama kita kan gitu kan. Nah kalau kita jarang-jarang di rumah, tamu juga jarang-jarang ketemunya sama kita, mungkin di jam-jam tertentu. Sama halnya begitu. Kalau kita ingin pas waktu ajal datang kita lagi sujud, sering-sering sujud. Kalau kita ingin ajal datang lagi sholat, sering-sering sholat.
ini mah datang mah pengen baca Quran sampai berdebu di rumah. Bagaimana aja datang pas apa? Baca Quran gitu ya. Nah itu. Saya adalah amal perbuatan waktu di dunia yang jelek. Setelahnya itu katanya Pak Boim, sumayabtul babun ilanar. Akhirnya dibukakannya untuknya pintu ilanari sampai ke neraka. Oh, tembus. Pintu itu dibukakan di alam itu bikin tembus. Payang dulu ilamak adihi, maka yang melihat pada tempatnya di dalam neraka. Fala yadalu kadalik, maka siksaan itu tidak henti-hentinya. Kadalika seperti itu. Ya, hatta taquma syaatu, sehingga terjadinya kiamat gitu. Kenikmatan juga begitu, Pak Mahmud. Di mana istilahnya kita dapat kenikmatan pas masuk kubur, itu sampai ke sana sampai yaumil kiamat nikmat terus. Itu makanya alam kubur itu dua pintu alam kubur itu. Satu bisa jadi pintu neraka, dua pintu surga. Itu udah pilihannya. Ketika orang masuk kubur, itu ujung-ujungnya dua pintu. Karena nggak ada tempat yang lain. Satu pintu surga, satu pintu, atau di dalam kuburnya satu nikmat kubur, satu adab wassalam. Nggak ada pertengahan, itu nggak ada. Cuma itu modelnya tuh. Oleh karenanya jangan sampai dah waktu yang singkat ini istilahnya kita kaya enggak gitu kan. Masya Allah, banyak dosa udah mah di dunia belangsak deh, kubur dah apalagi. Wah, jangan seperti itu gitu. Naudzubillah min dalik gitu ya. Orang yang kaya aja ketika masuk kubur disiksa mah dia rugi, apalagi orang yang miskin tambah rugi kan gitu. Tapi kan dunia pilihan gitu, artinya kita disuruh milih mumpung masih hidup ya. Sedikit lagi, wa yuqalu yubtanul mu'minu fi qabrihi syab'ata asya'a wal kafiru arba'ina yauman. Nah, namun orang mukmin akan diuji dalam kuburnya itu selama 7 hari. Jadi 7 hari itu masa-masa genting orang mukmin di dalam kubur. Banyak teror. Sila diuji dengan malaikat ujian. Makanya benar tahlil itu sebenarnya luar biasa. Bagus itu. Pada malam ke-7 gitu ya. Sampai 7 malam dah gitu ya. Nah, jadi ulama itu bukan kegampangan ngadain acara nggak karu-karuan. Semua tuh hasil daripada kitab ini dan sebagainya. Nah, kita mudah ikuti aja gitu kan. Dan juga insya Allah kok orang yang hadir di tempat tahlil nggak nuntut nanti menunya sate kambing ya, nggak ada, belum ada. Seadanya ada kacang paling ya dimakan, nggak ada yang ngomongin kok, bener nggak? Umpama diamplopin juga nggak naktor berapa, bahkan kadang-kadang juga tahlil kagak diamplopin ya biasa baik, itu nggak ada. Justru itu tadi kesusialin kita, artinya kalau kita nggak peduli sama yang meninggal, yakin nanti ketika meninggal orang juga nggak peduli sama kita. Itu aja semuanya. Gitu. Ada balasannya sesuai dengan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Ini kewajiban kita sebagai orang yang sedikit tahu ilmu, wajib kalau nggak ada itu wajib ikut tahlilan itu. Iya, makanya tadi di mana kita sering bantu orang, insya Allah orang akan bantu kita. Di mana kita nggak bantu orang atau aja semua itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Makanya ada istilah begini. Yang penting ikhlas. Ya, yang ikhlas. Makanya manusiawi nih. Kakak ke sono. Diajak ke rumah saya enggak. Tuh ada begitu manusiawi tuh. Waktu malah aja pas meninggal orang tua saya dia kagak hadir. Meninggal saya hadir buat apa? Gitu. Kalau sekarang mah itu Pak Mahmud masalah makanan mah orang mampu beli sekarang mah. Bener enggak? Saya pengen besek misalkan daging atau apalah. Malam-malam kita di rumahnya apalagi hujan gitu kan. Sudah tua. Apalagi benar kan? Makan daging juga enggak boleh. Makanya ketika kumpul di rumah kita banyak orang dan lain sebagainya, itu menunjukkan berarti hati kita ada di dia. Tapi kalau pas lagi ada acara pahit atau apa nggak ada orang, berarti kita tuh nggak ada di hatinya, gitu aja. Semua itu kembali pada amal tadi jasa ya. Nah, kalau orang kafir itu Pak Mahmud arba'ina yauman itu selama 40 hari. Kalau orang kafir mah di dalam bab. Nah, ini sedikit lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata yaumal jum'ah
amanahullahu ta'ala min fitnatil qabri. Barang siapa yang wafat pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan, ya, memberikan kenyamanan, pokoknya aman min fitnatil qabri, dari fitnah kubur. Dia enggak ditanya munkar nakir, pokoknya mah lolos dia mah, gitu ya. Pokoknya dia mah aman, ya. Bahkan di hadis yang lain kelanjutannya adalah tuh man mata lailatal jumat aw yaumal jumat ujiro min azabil qabri wa jaa yaumal qiyamah wa alaihi tabi'us syuhada. Barang siapa yang wafat pada malam Jumat atau hari Jumat, ujiro min azabil qabri, dia akan diberi ganjaran terlepas min azabil qabri, dari siksa kubur, wajah yaumul qiyamah, dan dia akan datang pada hari kiamat, wa alaihi tabi'us syuhada, dia terdapat cetakan menuju golongan para syuhada, dikumpulkan dengan orang-orang syahid, gitu. Itu sebuah keistimewaan oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi oleh karenanya kita yang hadir, siapapun itu, ini semuanya ya, yang ahli ibadah, yang tukang ngaji, itu belum ada jaminan buat selamat, itu belum ada jaminan, belum ada. Kita itu husnul khotimah dan su'ul khotimah, ini belum ada jaminan, jangan salah. Jadi ketika kita melihat yang jarang ngaji, yang jarang sholat, jangan ujung-ujung su'ul khotimah nih, neraka nih, tidak bisa begitu. Karena Allah Ta'ala yang punya keputusan. Bisa baik orang yang tadi apa itu namanya ahli maksiat, ketika dia hendak wafat Allah balikan hidayah, karena kan hadisnya seperti itu. Bisa baik orang yang rajin ibadah, pada saat mau diambil lagi maksiat gitu. Nah, seperti itu modelnya. Terakhir itu ya, bisa baik. Finalnya, karena semua orang itu tergantung daripada akhir, daripada kehidupan. Itu penentunya. Husnul khatimah dan su'ul khatimah itu. Jadi tetap oleh karenanya kalau kita udah sering ibadah, sering ngaji, mesti waspada. Takutnya itu tadi bahwa tergelincir. Iya, saya mah atau ibadah mau rajin ini, gini mah ala kadar gitu misalkan, tahu-tahu ajalnya datang. Wah, itu naudzubillah. Dan ini suatu keistimewaan. Kalau istilahnya apa, orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu suatu keistimewaan dari Allah Ta'ala. Itu keistimewaannya. Ya. Nah ini masuk daripada hari Jumat itu ba'da zuhur, hari Kamis. Ya. Ba'da zuhur hari Kamis itu sudah masuk Jumat. Jadi kalau orang meninggal di hari Kamis tapi setelah duhur, itu udah masuk pada hitungan Jumat. Enggak, iman teraja emang kita mah panjang umur, amin mudah-mudahan. Jadi emang kalau ada orang kan hari Kamis meninggalnya, kayak Sumadar Ali, maaf, beliau mah kan jam 4 pagi hari Kamisnya. Itu belum masuk Jumat. Buat asar waktunya. Hah? Enggak, saya soalnya dapat dari di YouTube itu lihatnya masih pagi itu. Itu pagi. Cuman atau kalau amal soleh mah orang yang rajin ibadah, yang ahli ibadah ya, nggak ngelihat hari Jumat, nggak ngelihat hari apa. Misalkan kita orang soleh nih, ya tuh kalau pas di kuburnya mah tuh nikmat kubur kan gitu. Nah kalau meninggal pagi belum hari kan di nunggu keluarga dikuburin sore. Ya itu mah tidak jadi masalah. Mau nipu malaikat gitu maksudnya kita ya. Itu kan pas dicabut itu ya. Iya, itu makanya pas dicabut itu. Iya, kan kuburnya ini aja. Bila perlu kita kuburnya malam Jumat nih. Biar kata malaikat Allah ini baru dikubur nih. Gitu ya. Kan belum ditanya, belum dikubur. Iya. Masih di rumah nih gitu kan. Iya. Berarti kalau begitu modelnya meninggal hari Minggu, kita tunggu hari Jumat. Sinkronnya gimana Ustaz dengan dalil orang tuh meninggalnya dalam kebiasaan gitu. Nah itu tadi. Dalam kebiasaan itu maksudnya biasakan kita, kalau jadi gini, kalau orang gak pengen istilahnya mati dalam su'ul khotimah, dalam berbuat buruk, berarti kita jauhi keburukan. Kan kebiasaan. Itu, ya. Kalau kita pengen meninggal dalam kebaikan, husnul khotimah, maka biasakan itu. Makanya kenapa disebut dengan orang mati itu sesuai dari kebiasaan? Karena itu tadi kayak tadi modelnya. Biasa orang itu di rumah pasti jam apa aja, jam berapa aja ada. Jam berapa aja saya main ke dia pasti ketemu gitu loh. Sama kayak tadi kebiasaan. Orang ini dia mah orangnya rajin sholat.
Mungkin malaikat pas datang lagi sholat lagi kan gitu modelnya. Kayak gitu modelnya. Jadi ngepas ternyata secara logika juga masuk juga itu. Secara kebiasaan itu. Yang tadi bukan jaminan kayaknya agak beda bisa tangan gitu. Nah, jadi maksudnya bukan jaminan itu dalam artian kita tuh jangan terlena dengan suatu amalan kita. Makanya oleh karenanya kenapa kita mesti mensibukkan ibadah gitu kan? Supaya itu tadi pas di saat ajal datang merebut nyawa ini, itu pas lagi sedang ibadah dan betul memang kita ini nggak ada jaminan orang yang ahli ibadah, orang yang nggak ahli ibadah untuk masuk surganya Allah. Tetapi ingat segala sesuatu itu ada tandanya. Di kulisain alamatun Pak Boim. Segala sesuatu ada tandanya. Kalau orang insya Allah min ahli zannah, Allah akan mudahkan langkah dalam kebaikan. Insya Allah. Makanya kata Nabi, i'malu kullun yassar lima huliqalah. Berbuat saja kalian. Mas, jangan mikirin saya di surga apa di neraka ya. Itu urusan Allah. Kata Nabi itu i'malu, udah kerjakan aja apa yang diperintahkan. Karena kullun yassar lima huliqalah, setiap manusia itu akan dimudahkan akan takdirnya. Itu loh. Nanti Pak, kulun muyassar lima huliqalah, setiap manusia itu Pak Mahmud akan dimudahkan segala sesuatu yang udah ditentukan untuk dirinya. Contoh, ini orang memang secara takdirnya itu ulama. Itu untuk ngaji itu ke pondok itu otaknya jenius dan lain sebagainya. Itu. Jadi Allah kasih tanda itu. Saya mau ngaji padahal pondok. Berarti kita nggak ada jalur buat ulama. Ngerti nggak? Sama Allah Taala gitu. Saya bisnis, pokoknya wah udah ini. Semuanya ini. Memang udah takaran segitu. Itu. Kayak kita, masalah surga dan neraka urusan Allah. Kalau gitu mau ngapain ibadah? Itu tadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungkan ada hadis yang lain, kita mah ya'malu kulun muyassar. Berbuat saja. Adapun masalah surga neraka urusan Allah Ta'ala itu. Karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan yang dituju untuk hambanya. Kalau dia ahli neraka, itu diberatkan kakinya untuk pada kebaikan. Itu. Makanya sekarang kita introspeksi. Kalau orang sadar diri nih pada masalah ini, kita tinggal introspeksi, ngaca diri. Ya Allah, perasaan saya ibadah ini berat, ibadah ini malas, baca Quran malas, sholat sunnah malas, perkara wajib juga malas, tapi maksiat doyan. Ya Allah, bedeng-bedeng. Kalau bahasa Sunda tuh bedeng-bedeng atau bahasa Betawinya. Ya jangan-jangan saya ini min ahli sakoah ini. Karena tandanya udah ada di kita. Tapi kalau kita ibadahnya rajin, ya ngajinya, syukur sama Allah. Sekarang dunia ini, ya Allah tetapkan ini semua pada saya sampai akhir hayat penutup mata saya. Wah luar biasa itu. Jadi sebenarnya tanda-tandanya itu udah di kita semua. Tinggal kita menilai diri kita sendiri masing-masing. Sudah doyan kemana kah? Itu ya. Itu saja jam 10. Alhamdulillah semoga bermanfaat khususnya umum untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dosa-dosa kita, berikan rezeki yang halal yang thayyib yang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita, tangkir permasalahan kita Allah bereskan karena kita malah wala quwwata illa billah. Enggak ada dan upaya, semuanya Allah yang Maha Kuasa. Kita pasrahkan semua urusan kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih kita semuanya jalan keluar. Dan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan saat wafat Allah pada husnul khatimah. Ibarakati umumul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf sekali lagi tidak ada niatan menggurui sedikit pun. Saya masih belajar dan karena kesempatan saja saya untuk membacakan kitab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan, yang salah, yang kurang berkenan, atau yang tidak baik. Mohon itu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Bang Ahmad. Alhamdulillah.
Pak? Wah. Nggak tunggu. Tidur. Udah mas, udah mas. Yuk. Nah. Apa? Ini. Waduh. Oh iya. Udah. Udah satu-satu dah, ya. Piring-piring. Ngopi. Alhamdulillah. Kita itu streaming apa gimana? Ini TikTok. Mau kemana ya? Yang malam. Ada yang nonton apa gimana? Malam. Ada yang nonton. Gak ada teman Iya. keluar. Nggak ada yang ngeken ya udah. Ada. Ya, jauh-jauh sudah Maksud banget. 300